Jadi industri 4 dulu fokusnya ke otomatisasi buatan, ya IoT, Big Data, dan Cloud dan AI itu sudah ada di 4.0. Sedangkan 5, kolaborasi manusia mesin untuk menciptakan inovasi yang lebih berpusat pada manusia. Sedangkan industri 6.0 perspektifnya ke masa depan ya. Jadi nanti integrasinya ke AI, ke quantum computing dan big digital, otomatisasi penuh ya ke sistemnya. Jadi literasi digital ini menjadi pondasi utama untuk Kakang Teteh aktif dalam dunia digital ya. Kemudian Kakang Teteh peranan AI di sini ada yang dimaksud industri 5.0 itu dia bekerja dengan berdampingan dengan AI, dengan robot ya. Fokusnya ke teknologi, keberlanjutan, sustainability ya, dan kesejahteraan. Kemudian AI dalam kesehatan, kemudian AI dalam masa depan untuk dunia nyata, ya dunia nyata itu dunia industri, ya. Nanti Kang Teteh tantangannya itu di 5.0 ini SDM-nya, karena diganti dengan kecerdasan, maka sumber daya manusia akan tergantikan dengan robot. Ya, jadi semuanya nanti robot semua ya. Udah banyak yang bekerja robot, jadi banyak pengangguran juga siap-siap. Jadi kalau Bapak sih solusinya yang pengganti karyawan dengan robot ya harus disejahterakan dengan wirausaha ya. Wirausaha tapi diiringi dengan e-commerce ya, dengan e-commerce-nya. Kemudian etika penggunaan AI, ancaman tadi itu lapangan kerja banyak yang putus atau karyawan di PHK ya, karena banyak sekali robot-robot yang menggantikan manusia ya, sudah di industri 5.0. Sedangkan yang sekarang 6.0 berperannya kepada AI ya. Jadi literasi digital yang dibutuhkan tadi mengevaluasi, bekerjasama dengan AI, memahami aspek hukum, melindungi data pribadi ya, hati-hati ya melindungi data pribadi dengan security ya, atau jangan sampai membagikan data kepada orang lain yang tidak berhak ya. Seperti apa misalkan password ATM, biasanya kalau password ATM jangan sampai tanggal jadian, tanggal pernikahan itu bisa dibobol oleh hacker ya. Ataupun misalkan Teh Umiana pesen barang e-commerce, kemudian ada yang nge-share kurir ya, kurir nge-share foto, gambar atau apapun, sudah sampai nih Teh ya tolong diklik. Nah ketika diklik nanti dia ngeling lagi terus ke yang lain tuh jangan sampai ya. Jangan sampai diteruskan kalau ada yang seperti itu. Biasanya itu pengambilan data ya. Ataupun ada telepon-telepon yang nggak dikenal, lebih baik nggak usah diangkat ya. Kemudian studi kasus ya ini ya, bayangkan tahun 2035 di sebuah perusahaan robotnya AI mengelola seluruh proses produksi, manusia hanya bertugas sebagai pengendalinya aja. Namun muncul masalah etika ketika AI memutuskan untuk mengurangi tenaga kerja demi efisiensi. Pertanyaannya, apa dampak sosial ekonomi dan keputusan IA tersebut? Ya dampaknya itu tadi, ya angka pengangguran makin banyak ya. Jadi Kang Teteh sekarang harus berwirausaha untuk yang korban PHK ya, tapi diiringi dengan digital e-commerce ya, e-commerce. Jadi Kang Teteh kalau mahir di buat web e-commerce itu lebih bagus ya, karena untuk menunjang wirausaha juga. Bagaimana literasi digital dapat membantu manusia tetap relevan? Ya, jadi literasi digital membantu manusia tetap relevan, mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya kalau zamannya sudah menggunakan AI, kecerdasan, itu harus bisa bagaimana mengoperasikan. Ya, seperti Kakang Teteh bikin dashboard.
ya bikin dashboard, tahu dulu data mentahnya di mana, ya. Setelah itu baru diolah bikin dashboard. Ya, makanya kalau dashboard itu bikin detailnya semenarik mungkin jangan grafik aja laporan ya, atau bikin ini apa datanya ditambahkan, misalkan menambahkan data, mengedit data ya boleh, atau kolaborasi bisa nggak studio data dengan PHP misalkan ya untuk suratnya, ya bentuk surat laporannya bisa nggak? Ya coba cari ya di YouTube atau di Google Scholar ya. Jadi kolaborasi antara dashboard studio data atau loker data TUM dengan pemrograman yang lain bisa nggak ya? Atau misalkan itu tadi ya laporan pakai surat ya, otomatis kalau pakai surat laporan gitu, atau pakai grafik di loker data sudah otomatis ya. Tinggal diedit-edit aja detailnya apa aja ya, gitu ya. Sambil nungguin puasa hari Senin, Kamis gitu ya, puasa Sunas, nyore-nyore sambil belajar gitu ya. Jadi Kakak Teteh, untuk peranan mahasiswa sekarang agar siap menghadapi era 5.0 menuju 6.0 itu tadi, ya, ke skill. Kalau Teh Umiana dan kawan-kawan nggak bisa punya skill, Teh Melati, itu bisa tergantikan nanti dengan yang punya skill. Makanya manajemen semuanya jurusan S1 itu harus punya skill dulu. Gitu ya. Jadi yang hari ini yang nggak masuk, ya, nah nih Kang Farhan sama Kang